Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RUU APBN 2026 beserta nota keuangan di Gedung Parlemen. Salah satu pembahasannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% di kuartal kedua tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan program makan bergizi gratis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membahas langkah Presiden RI sudah hadir bersama kami Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, Pak Nuroji, anggota Komisi 9 DPR RI, dan Pak Furtasan Ali Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, selamat petang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Mbak Cica, terima kasih. Selamat petang. Saya ke Bu Esther dulu sebelum kita membahas terkait RAPBN 2026. Bu Esther, ekonomi dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia ini tumbuh 5,12% di kuartal kedua tahun 2025. Dan tentunya ini merupakan sebuah kabar baik. Dari sisi Indef, bagaimana pertumbuhan ini bisa memperkuat sektor pendidikan dan sosial? Ya. Jadi kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,12% ini sebenarnya yang sudah diumumkan oleh pemerintah dalam hal ini BPS ini harus dilihat lagi gitu ya. Mana sektor-sektor yang memang punya daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa sektor ya, seperti industri, alat-alat permesinan dan seterusnya. Namun demikian, apakah hanya itu? Ke depan kita harus melihat lagi bahwa mungkin ke depannya harus ada sektor-sektor yang bisa menjadi daya dorong. Meskipun secara realita kita tahu bahwa 5,12% itu juga sebenarnya kami ya ekonom juga masih mempertanyakan apakah benar 5,12% gitu. Sementara di masyarakat itu masih ada tanda-tanda pelemahan atau perlambatan ekonomi. Itu sih Mbak Cica. Baik. Artinya dari para pengamat ekonomi ini masih meragukan terkait pertumbuhan ekonomi walaupun ini sudah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Saya mau ke Pak Nuroji dulu. Pak Nuroji, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal kedua 5,12% ini, bagaimana Komisi 9 melihat peluang ini untuk memperkuat program kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat, Pak Nuroji? Ya, yang jelas Pak Presiden punya program unggulan yang bagus ya, makan bergizi gratis itu, dan itu sudah jelas melibatkan juga tenaga kerja di daerah-daerah, dan itu tentu akan terjadi putaran ekonomi di situ. Ya, sudah terbangun sekitar 5.000 lebih dapur atau SPPG untuk program MBG ini, dan sudah bekerja setiap dapur itu sekitar 50 orang. Artinya dalam penyerapan tenaga kerja juga sudah hampir 3 juta orang setiap dapur. Kemudian se-Indonesia maksud saya, kemudian juga melibatkan banyak pihak seperti petani ya dalam hal supplier ya, bahan baku dan nelayan, serta UMKM yang turut membantu dalam mensuplai kebutuhan makan bergizi gratis. Karena itu di tahun 2026 anggarannya ditingkatkan sampai ke angka 335 triliun. Salah satu harapan besarnya adalah pertumbuhan dimulai dari daerah ini akan berjalan dengan baik dengan menggerakkan uang tadi di setiap ada dapur-dapur MBG. Itu terkait dengan program MBG. Baik, saya ke Pak Furtasan. Saya ke Pak Furtasan dulu. Pak Furtasan, kalau dari Komisi 10, bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah, Pak Furtasan? Ya, baik, makasih Mbak. Jadi saya senang ya melihat rapat hari ini, pagi sampai sore saya amati betul gitu ya. Kemudian paparan Pak Presiden yang luar biasa, begitu semangat dan menggebu-gebu. Yang fantastis adalah ketika saya melihat
di program prioritas yang nomor 4, yaitu adalah soal pendanaan pendidikan. Ini artinya kalau lihat angka itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Sudah sesuai dengan mandatory spending 20%. Jadi 757 itu adalah 20% dari belanja APBN yang sekarang, yang 3.700. Nah, dari situ masih ada alokasi untuk program Indonesia Pintar PP 21 juta sasaran, ya 1,2 juta untuk KIP, untuk kesejahteraan para guru dan dosen, untuk revitalisasi sekolah-sekolah. Nah, ini bagi saya tentu ini adalah sangat menggembirakan ya. Karena persoalan anggaran ini ya mudah-mudahan ya nanti kan kita akan tindak lanjuti di rapat paripurna berikutnya, kemudian breakdown-nya seperti apa. Ya, mudah-mudahan betul ya di angka ini adalah bisa di breakdown-nya adalah memang semuanya untuk kepentingan pendidikan. Tidak lagi diambil oleh kementerian-kementerian yang menjalankan fungsi-fungsi pendidikan yang PTKL dan yang lain. Nah, kemarin-kemarin kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini murni betul-betul ya, ini bukan untuk kepentingan pendidikan. Jadi secara keseluruhan saya melihat ya anggaran pendidikan ini sudah on the track ini untuk saat sekarang ini. Demikian Mbak. Baik, saya kembali ke Bu Esther. Bu Esther, kalau tadi kita sudah membahas mengenai capaian di kuartal kedua 2025. Lalu jika kita melihat dari RAPBN 2026 yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda dari RAPBN 2026 ini, arah fokus pemerintah ini kemana? Ya, kalau melihat tadi pidato Pak Presiden Prabowo, ini kan intinya merdeka lapar, merdeka pendidikannya gitu ya. Jadi intinya adalah human resource development dan yang ditandai dengan program sekolah rakyat misalnya, berarti kan akses pendidikannya akan meningkat ya untuk di masyarakat. Nah, bagi pertumbuhan ekonomi, dalam teori pertumbuhan ekonomi, human resource development ini adalah salah satu driver untuk pendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini saya rasa programnya sudah tepat, tapi harus dikawal gitu. Nanti berapa alokasi anggarannya untuk bisa memperluas akses pendidikan, kemudian berapa dampaknya harus dievaluasi nanti. Kalau memang program ini sudah sukses, maka kita cari key success factor-nya apa gitu. Nah, kalau memang ini programnya ada problem, apa problemnya? Jadi harus ada solusinya nanti. Nah, ke depan harus seperti itu sih Mbak Cica. Kemudian target di 2026 dengan pertumbuhan ekonomi 5,4%, apakah bisa dikatakan realistis, Mbak Esther? Jadi kalau melihat saat sekarang gitu di tengah tekanan ekonomi ya, maka pemerintah harus lebih agresif. Tentunya tidak hanya pemerintah, tetapi perlu suatu kolaborasi antara sektor swasta ya, sektor bisnis, pemerintah dan tentunya akademisi. Kenapa perlu kolaborasi? Karena dari sisi kebijakan itu harus didasarkan oleh evidence based policy gitu. Jadi riset, kajian itu harus mendasari keluarnya suatu kebijakan sehingga bisa tepat. Kemudian sektor bisnis itu harus atur ya, bagaimana bisa didorong dengan insentif gitu, didorong dengan subsidi misalnya, atau didorong dengan apapun sehingga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Dan dari sektor dari pemerintah regulasinya harus tepat gitu Mbak. Regulasi yang tepat dan juga kolaborasi dengan pihak swasta. Baik, saya ke Pak Furtasan. Pak Furtasan, ini salah satu dari anggaran dalam RAPBN 2026 adalah anggaran mengenai pendidikan, di mana dianggarkan sebesar 20% dari anggaran dari RAPBN, yakni 757,8 triliun, terbesar dalam sejarah. Menurut Anda dari Komisi 10, apakah nanti anggaran yang sangat besar ini betul-betul bisa terserap dan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat Indonesia? Ya,
anggaran ini nanti akan terbagi, Mbak, ke beberapa kementerian ya, terutama Kementerian Dikdasmen, kemudian juga Diktisentek ya. Dan sudah ada porsinya masing-masing. Memang ini yang kita tunggu angka gelondongan ini dulu sebetulnya. Kalau ini sudah ada dari Kementerian Keuangannya sudah ada, tinggal nanti di breakdown. Nah tentu kementerian yang menangani pendidikan ini nanti harus kreatif ya, membuat program, kebijakan, dan juga turunan-turunan seperti apa. Yang paling penting adalah kalau bicara pendidikan, ini kan masih kayu benang kusut ya, masih banyak persoalan yang harus kita tangani. Dari sektor gurunya, peningkatan kesejahteraannya, dari tunjangan-tunjangannya, itu semuanya adalah masih dikeluhkan. Kemudian infrastruktur, revitalisasi sekolah-sekolah. Nah, kemarin aja kita targetkan kurang lebih 17.000 ya, atau 10.000 ya, 10.000 sekolah-sekolah. Tahun depan kita akan targetkan lebih ditingkatkan lagi. Lebih banyak kepada infrastrukturnya. Nah, kemudian untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, program Indonesia Pintar itu kalau dituruti terus tidak cukup sampai 21 juta. Kalau kita lihat data terakhir daripada BPS kan berapa orang yang miskin di situ, kelihatan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang masuk kuliah, ini masuk 1,2. Nah, harapannya sebenarnya kita mendorong sampai 2 juta. Dengan nilainya juga dirubah. Nah, 1,2 ini adalah yang ongoing kan 1 juta. Yang 200.000 ini adalah yang baru sebetulnya. Nah, jadi kalau kita pengen didorong lagi ya harus lebih besar lagi supaya lebih berdampak lagi. Nah, jadi program ini, uang ini sebetulnya adalah kalau betul pure ya untuk pendidikan cukup ya sebenarnya untuk menggratiskan anak dari TK, SD sampai perguruan tinggi sebetulnya ini. Cuma memang nanti kita lihat dulu ya kan ini baru gelondongannya belum dibahas seperti apa, pasti banyak kepentingan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ini seperti apa istilahnya tuh tadi cinta segitiga ya, ada anggaran, ada keinginan dan lain-lainnya tadi. Itu Bu Ketua DPR tadi ya mengatakan cinta segitiga. Memang ini persoalan-persoalan yang harus sensitif sekali gitu, Mbak. Oke, saya coba ke Pak Nuroji. Pak Nuroji, bagaimana Komisi 9 ini mendukung sinergi antara kesehatan dan pendidikan dalam program ini agar hasilnya maksimal, Pak? Ya tentu dalam program MBG ini memang saat ini masih semua ya diberikan anak pendidik. Tentu ke depan mungkin bisa dipilah lagi, bisa dikurangi dengan memilah yang tidak mampu saja gitu. Harapan kita untuk bisa menekan anggaran dan memperbaiki makanannya. Jadi misalkan kalau sekarang susu itu baru seminggu 2 kali ya, nanti bisa tiap hari dapat susu gitu karena keterbatasan anggaran juga. Dan tadi untuk pendidikan saya rasa sangat berpengaruh terhadap tumbuhan anak dan kecerdasan kan. Dengan memberikan asupan gizi atau nutrisi yang baik, ini dampak ke depan anak-anak ini pasti akan lebih cerdas itu. Jelas tujuannya ke situ dari segi kesehatan. Ya. Kalau dari segi ekonomi tadi akan terjadi perputaran ekonomi di daerah pastinya. Itu uang itu dikirim ke daerah-daerah untuk membeli bahan baku dan lain-lain, untuk membayar tenaga penduduk setempat yang bekerja di setiap dapur. Dan ada daya beli nanti bagi masyarakat yang punya penghasilan baru tadi. Dan itu dua tujuan MBG yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Jadi, tapi manfaatnya diharapkan juga berdampak pada ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Saya rasa itu. Baik, ini menarik ketika tadi Pak Nuroji menyebutkan tentang makan bergizi gratis karena dalam RAPBN 2026 ini MBG menjadi salah satu yang program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kita akan bahas selengkapnya, namun usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Laporan 8 Petang Garuda TV.